Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignatius Ryan dengan NIM B1C124020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan sekaligus mempraktekkan penggunaan rumus average, count, count A, count if, count ifs, dan count blank pada Microsoft Excel. Untuk yang pertama, yaitu penggunaan rumus average pada data di Microsoft Excel. Jadi, rumus average itu sendiri yaitu sama dengan terus kita ketik average, pilih yang ini average, kemudian kita blok datanya. Misalnya di sini kita ingin menjumlahkan rata-rata penjualan dari bulan Januari dari minggu pertama sampai minggu keempat. Jadi kita blok data dari minggu pertama sampai minggu keempat, kemudian tekan enter dan hasilnya rata-ratanya adalah 540. Jadi sisa kita tarik saja untuk mengetahui rata-rata penjualan pada bulan lainnya. Namun ada cara yang lebih cepat dalam penggunaan rumus average itu sendiri. Teman-teman bisa memblok tabel rata-rata ini, kemudian tekan tombol Alt plus M plus U plus A. Maka secara otomatis kita langsung dapat keseluruhan rata-rata atau average dari penjualan antara bulan Januari sampai Mei dalam minggu pertama sampai minggu keempatnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan melangkah pada penggunaan rumus count. Count itu sendiri adalah penggunaan rumus untuk mengetahui jumlah sales pada sebuah tabel. Yang misalnya di sini pada tabel pada kolom nomor transaksi kita ingin mengetahui berapa sales yang digunakan. Jadi rumusnya adalah count. Kemudian kita blok dari sales A3 sampai A9. Jadi total sales yang digunakan adalah sebanyak 7 sales. Kemudian untuk kode barang, nah karena kode barang ini ada dalam value-nya terdapat huruf, jadi kita tidak bisa menggunakan count karena penggunaan rumus count itu hanya berlaku pada value angka. Sedangkan apabila terdapat huruf di dalam suatu value-nya, kita harus menggunakan yang namanya rumus count A untuk menghitung penggunaan sales dalam suatu tabel. Jadi rumusnya count A. Kemudian kita blok dari sales B3 sampai B9. Kemudian enter. Jadi kita dapat penggunaan salesnya pada kolom kode barang yaitu sebanyak 7 sales. Untuk selanjutnya, untuk nama barang sendiri ini, karena tidak ada penggunaan value angka sama sekali dalam setiap barisnya, jadi kita tetap menggunakan rumus count A. Jadi kita menggunakan rumus count A. Kemudian kita blok dari sales C3 sampai C9. Dan kita dapat penggunaan sales pada nama barang sebanyak 7 sales. Baik, untuk selanjutnya untuk penggunaan pada kolom stok awal, di sini kita bisa misalnya mencari penggunaan rumus pada dengan menggunakan rumus count if. Rumus count if itu sendiri adalah mencari jumlah sales berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya pada stok awal ini yang kita ingin cari itu yang ingin kita tentukan atau ingin kita tahu berapa jumlah sales yang digunakan apabila stok yang terdapat pada penjualan itu lebih dari 10 stok. Jadi rumusnya itu sendiri sama dengan count if. Kemudian kita blok ini dari sales D3 sampai D9. Kemudian koma. Terus kita ketik kriterianya, yaitu lebih dari 10. Lebih dari 10. Jadi kita tahu bahwa stok penjualan stok sales yang digunakan dengan stok lebih dari 10 yaitu sebanyak 3 sales. Kemudian untuk
kolom in dan kolom out, itu kita ingin mencari tahu sales berapa jumlah sales yang tidak digunakan dalam satu kolom ini. Misalnya pada kolom in, di sini kita bisa lihat bahwa tidak semua sales itu terisi. Jadi ketika kita ingin tahu berapa jumlah sales yang tidak terisi, kita bisa menggunakan rumus count blank. Count blank. Kemudian kita blok. Kemudian enter. Jadi jumlah sales yang tidak digunakan pada kolom in itu sebanyak 4 sales. Bisa dilihat di sini ya. Hitung otomatis 1, 2, 3, 4. Jadi 4 sales yang tidak digunakan. Untuk kolom A sama juga, ketika kita ingin tahu berapa jumlah sales yang tidak digunakan, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu count blank. Jadi kita tulis rumusnya count blank, kemudian kita blok tanya pada kolom out, yaitu pada sales G3 sampai G9. Maka kita bisa lihat dan dapat bahwa sales yang tidak digunakan pada kolom out itu sebanyak 2 sales. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan bagaimana penggunaan rumus count ifs pada Microsoft Excel. Misalnya di sini saya mempunyai tabel mengenai data berdasarkan nama barang dan produk, kota tujuan, serta keterangan barang tersebut apakah sudah dikirim ataupun belum. Misalnya di sini kita ingin tahu penjualan terhadap kota Bandung, ya berapa yang sudah dikirim dan berapa yang belum dikirim. Jadi kita untuk mengetahui data-data tersebut, kita bisa menggunakan rumus count ifs. Rumusnya itu count ifs. Kemudian kita blok dulu data yang pertama, kriteria yang pertama, yaitu kriteria kota tujuannya. Kota tujuan yang kita mau itu adalah Bandung. Jadi kita blok dulu semua kota tujuannya, kemudian koma, terus kita tulis nama kriterianya, yaitu Bandung. Kemudian kita blok lagi berdasarkan tabel kriteria keduanya, yaitu berdasarkan keterangannya. Kita blok semuanya. Kemudian kita tulis kriterianya. Yang kita mau kota Bandung yang sudah dikirim. Jadi kita tulis di sini dikirim. Enter. Jadi kita bisa tahu bahwa penjualan terhadap kota Bandung yang sudah dikirim yaitu sebanyak 3. Kemudian di sini untuk selanjutnya yang di bawahnya, kita ingin tahu data penjualannya terhadap kota Bandung yang belum dikirim. Jadi rumusnya sama, count ifs. Kita blok data kriteria yang pertamanya yaitu kota tujuan. Kemudian untuk selanjutnya, karena yang kita mau tahu itu penjualan di kota Bandung, jadi kita tulis kriterianya Bandung. Kemudian kriteria keduanya yaitu berdasarkan keterangan barang tersebut. Kemudian karena yang kita ingin jumlahkan, yang kita ingin tahu sales yang belum dikirim, jadi kita tulis di sini belum. Jadi kita bisa tahu bahwa penjualan terhadap kota Bandung yang belum dikirim yaitu sebanyak 2. Baik, untuk menguji pemahaman kita sudah sampai sejauh mana, di sini kita bisa mengerjakan mengenai praktikum keempat. Di sini saya mempunyai tabel berdasarkan nama siswa dengan jenis kelamin, nilai dan keterangan siswa tersebut apakah lulus ataupun tidak lulus berdasarkan nilai-nilainya. Di sini kita ingin tahu jumlah range-nya, jumlah mahasiswa yang lulus, jumlah mahasiswa yang tidak lulus, jumlah laki-laki yang lulus, tidak lulus, dan jumlah perempuan yang lulus ataupun tidak lulus. Jadi untuk yang pertama, untuk mengetahui jumlah range-nya, kita bisa menggunakan rumus count. Jadi rumus count. Kemudian kita bisa blok dari sini, dari nomor 1 sales A2 sampai A11. Kemudian kita enter. Jadi range-nya itu sebesar 10 sales. Kemudian untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang lulus, kita menggunakan rumus count if. Karena rumus count if itu mengetahui jumlah sales berdasarkan kriteria
kriteria tertentu. Jadi rumusnya for if mahasiswa yang tidak lulus. Jadi dari sini dari sales E2 sampai E11 kita blok, kemudian enter. Oh maaf, saya belum tulis kriterianya. Jadi kita tulis dulu kriterianya yang kita mau, yaitu lulus. Jadi kita tahu bahwa jumlah mahasiswa yang lulus pada data tersebut adalah sebanyak 5 siswa. Baik, untuk selanjutnya, untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang tidak lulus, kita sama juga menggunakan rumus for if karena kriterianya hanya satu, yaitu berdasarkan kriteria apakah siswa itu lulus ataupun tidak. Jadi kita blok dari E2 lagi sampai E11, kemudian kita tulis kriterianya, yaitu tidak lulus. Jadi kita bisa tahu bahwa jumlah mahasiswa yang tidak lulus yaitu sebanyak 5 siswa. Kemudian untuk selanjutnya, untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang lulus, laki-laki yang lulus, kita bisa menggunakan rumus for if karena kriterianya ada dua, yaitu berdasarkan jenis kelamin dan keterangan lulus ataupun tidaknya. Yang pertama kita blok jenis kelaminnya, kemudian kita ketik L untuk menandakan laki-laki, dan kemudian kita blok lagi keterangannya dan kita ketik lulus. Jadi jumlah mahasiswa yang laki-laki yang lulus adalah sebanyak 3 siswa. Baik, untuk selanjutnya mengetahui jumlah mahasiswa yang tidak lulus, laki-laki yang tidak lulus, kita juga sama menggunakan rumus for if. Jadi kita blok untuk kriteria pertamanya, yaitu jenis kelaminnya. Kemudian kita ketik L untuk menandakan bahwa itu laki-laki, dan kemudian selanjutnya yang kita blok adalah keterangannya, lulus ataupun tidak lulus. Jadi kita bisa tahu bahwa jumlah mahasiswa yang laki-laki yang tidak lulus yaitu sebanyak 3 mahasiswa. Kemudian untuk selanjutnya, untuk mahasiswa perempuan yang lulus ataupun tidak, saya juga bisa sama menggunakan rumus for if. Kemudian kita tandai P untuk menandakan bahwa untuk data perempuan, koma, kemudian kita blok lagi data lulus ataupun tidaknya, terus kita tulis lulus untuk kriteria keduanya. Jadi jumlah mahasiswa yang lulus yaitu sebanyak 2 mahasiswi. Kemudian untuk mahasiswi yang tidak lulus, kita blok untuk kriteria pertamanya, jenis kelaminnya. Kemudian P untuk menandakan jenis kelamin perempuan, dan kemudian kita blok keterangannya dan ketik tidak lulus. Jadi kita bisa tahu bahwa jumlah mahasiswa perempuan yang lulus yaitu sebanyak 2 mahasiswa, dan jumlah perempuan mahasiswa yang tidak lulus yaitu sebanyak 2 perempuan mahasiswa juga. Jadi apabila kita jumlahkan semuanya mengenai jumlah mahasiswa laki-laki yang tidak lulus maupun lulus dengan perempuan yang lulus maupun tidak lulus, kita akan mendapatkan range yang sama, yaitu sebanyak 10 range atau 10 data.
Baik, sekian saja mengenai video saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan dalamnya, mohon dimaafkan. Saya Ignatius Ibrahim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.